Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang serapan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Mafa Arfana Prasetya Bunar, NIT 1908011019. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Maratul Solika, NIT 1908011020. mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Zulfakar, 1908011022. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizaldin, NIT 1908011023. Selanjutnya, saya akan membacakan struktur dari serapan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian dari kata serapan. Yang kedua, fungsi kata serapan. Yang ketiga, jenis-jenis kata serapan. Yang keempat, proses pembentukan kata serapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan sendiri sering dikenal dengan kata pungutan atau kata adaptasi, meskipun berasal dari bahasa asing atau daerah. Kata serapan tersebut telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan dipakai luas oleh masyarakat umum dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya akan tentang fungsi kata serapan akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizaldin. Kepada Saudara Muhammad Rizaldin dipersilakan. Baik, fungsi kata serapan. Dengan adanya kata serapan ini, bahasa Indonesia akan semakin kaya akan kosakata dan penggunaannya akan semakin berkembang. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi dari kata serapan ini adalah untuk memperkaya ragam kata bahasa Indonesia, serta memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakaian bahasa Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan kata serapan ini antara lain sebagai berikut. 1. Lebih cocok digunakan dalam arti konotasinya. 2. Kata serapan yang berasal dari bahasa asing lebih bercorak internasional. 3. Kata serapan asing lebih mudah digunakan daripada terjemahannya. Jenis-jenis kata serapan akan dijelaskan oleh Saudara Mafa Arfana. Dipersilakan. Terima kasih rekan Zulfar. Jenis-jenis kata serapan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bahasa asal, yang kedua berdasarkan proses penyerapan. Berdasarkan bahasa asal, yang pertama kata serapan dari bahasa daerah. Kata serapan dari bahasa daerah adalah beberapa kosakata dari berbagai daerah di Indonesia dapat dijadikan sebagai kata serapan. Bahasa daerah yang dijadikan sebagai kata serapan contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek khas Jakarta, bahasa Minangkabau, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh kata serapan dari bahasa daerah tersebut. Pertama, bahasa Jawa. Ampuh, yaitu sakti. Langka, yaitu jarang ada. Lugu, yaitu polos. Yang kedua, bahasa Sunda. Nyeri, yaitu sakit. Mending, yaitu lumayan. Meriang,
yaitu sakit. Yang ketiga, dialek khas Jakarta. Ceroboh, yaitu tidak hati-hati. Genit, yaitu bergaya. Cakep, yaitu mempesona. Yang keempat, bahasa Minangkabau. Acuh, yaitu peduli. Gigih, yaitu tangguh. Bertele-tele, yaitu melantur. Dua, kata serapan dari bahasa asing. Selain dari bahasa daerah, kata serapan bahasa Indonesia juga banyak berasal dari bahasa asing, seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan sebagainya. Berikut ini beberapa contoh kata serapan dari berbagai bahasa asing tersebut. Pertama, bahasa Inggris, aktor, bisnis, detail, ekspor, inovasi. Yang kedua, dari bahasa Arab, yaitu abad, almanak, balik, ilmu, dan lafal. Yang ketiga, dari bahasa Portugis, yaitu armada, algojo, bangku, dadu, dan dansa. Yang keempat, dari bahasa Cina, yaitu bakiak, bakmi, bakwan, cawan, dan gingseng. Dan yang terakhir dari bahasa Belanda, yaitu amatir, akte, bombardir, coklat, dan diet. Berdasarkan proses penyerapan kata, yang pertama, adopsi. Berdasarkan proses penyerapan kata, pada dasarnya melalui beberapa proses hingga akhirnya dapat menjadi kosakata sempurna. Menurut kaidah suatu bahasa, adapun proses masuknya atau terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 tahapan, yaitu adopsi, adaptasi, dan pungutan, dan kreasi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, ada adopsi. Adopsi adalah proses terserapnya kosakata bahasa asing yang diambil oleh pemakai karena memiliki makna yang sama, namun tanpa merubah cara penulisan dan pengucapannya. Atau dengan kata lain, yang diambil sama persis dengan bentuk aslinya. Contoh, laptop, snack, hotdog, burger, dan sebagainya. Yang kedua, ada adaptasi. Adaptasi adalah proses serapan bahasa asing yang digunakan pemakaian karena memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia. Namun, kata serapan tersebut telah dirubah aturan dan kaidah penulisannya sesuai bahasa yang menyerap. Contoh, communication, yaitu menjadi komunikasi, gitar menjadi gitar, gelas menjadi gelas, optimis menjadi optimal, jaket menjadi jaket, position menjadi posisi. Yang ketiga, ada pungutan. Pungutan yaitu proses masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena pemakaian bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber. Lalu kata serapan tersebut, pandangan katanya dicairkan menurut bahasa Indonesia. Proses ini juga dapat disebut dengan proses penerjemahan karena dalam penggunaan bahasa yang diserap memiliki makna asli dari bahasa asalnya. Contoh, schedule yaitu jadwal, background yaitu latar belakang, problem yaitu masalah atau kendala. Dan yang terakhir ada kreasi.
Cara kreasi hampir sama dengan cara terjemah. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misal pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih, maka pada kata serapan diperbolehkan jika hanya ditulis dalam 1 kata saja. Contoh kata serapan dengan proses kreasi antara lain. Efektif, kata serapannya menjadi berhasil guna. Subtle, ulang asik. Spare part, yaitu suku cadang. Penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Maratus Solika. Untuk Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Zulbakar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Mafa tadi, yaitu yang keempat, proses pembentukan kata serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik itu dari bahasa lokal ataupun dari bahasa asing. Sebagai contoh ada bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, dan Belanda. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar, yaitu yang pertama yaitu unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Sebagai contoh ada reshuffle, shuttlecock, real estate, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaannya dapat diubah seperlunya sehingga dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Untuk yang ketiga ada unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah ejaannya. Sebagai contoh otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Di sini untuk yang contoh ketiga ini, untuk penulisannya itu tidak diubah sama sekali dalam ejaannya. Otonomi tetap menjadi otonomi, dongkrak tetap menjadi dongkrak, paham, aki tetap sama untuk penulisannya. Baik, untuk yang selanjutnya ada kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kami tampilkan ada 5. Yang pertama itu al, atau dalam bahasa Belanda, jika terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi al. Sebagai contoh, nasional menjadi nasional. Untuk rasional itu menjadi rasional. Normal dengan penulisan A2 menjadi normal dengan A1. Untuk yang kedua ada dari bahasa Sanskerta, dari huruf C itu menjadi S. Sebagai contoh, kabda menjadi sabda, kastra menjadi sastra. Untuk yang ketiga ada dari bahasa Yunani, yaitu penulisan dengan OE itu menjadi E. Sebagai contoh, penulisan oestrogen menjadi estrogen, dan oenologi menjadi enologi. Untuk yang keempat ada bahasa Arab, penulisan KH tetap menjadi KH. Sebagai contoh, khusus tetap menjadi khusus, akhir tetap menjadi akhir. Untuk yang terakhir ada dari bahasa Inggris, penulisannya double O atau O2 menjadi U. Sebagai contoh ada kartun menjadi kartun, dan proof itu menjadi proof. Baik teman-teman, saya ada 2 kata bijak untuk teman-teman sebagai motivasi untuk terus membangkitkan semangat kalian. Waktumu adalah hartamu. Bagaimana kamu menginvestasikan dengan waktu yang kamu miliki sekarang, kamu akan tahu kekayaanmu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan Zulbakar. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita.
Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami haturkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Take a step back to see the Okay. truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors.